Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo, edisi on the road. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Luar biasa, kopi on the road. Kopinya Java Halu Isnet, edisi Isnet. Ini sebetulnya sedang on the road, maka setup di belakangnya seperti ini. Mikrofonnya juga ini dengan mikrofon MacBook, layar MacBook. Jadi ini on the road ya, karena ini saya nggak tahu nih saya berapa hari on the road, sehingga konten terpaksa harus kita buat dengan kondisi seadanya. Kita akan bahas topik yang agak berat yaitu namanya self-supervised learning atau SSL. Nah, kalau di dunia artificial intelligence atau di dunia AI ini ada istilah SSL ya, yang berbeda dengan istilah SSL-nya di dunia security ya. Kalau di dalam security networking, SSL itu secure socket layer. Itu biasanya kalau kita pakai HTTPS itu pakai SSL-nya itu. Nah, kalau di AI ini beda nih, SSL self supervised learning. Ini adalah suatu ide yang dipropose atau diusulkan oleh Yann LeCun. Saya kadang-kadang bingung di tulisannya. Yann, tulisannya soalnya YANN, namanya itu Yann. Terus LeCun itu LE terus CUN. Jadi kalau dulu di kepala saya itu namanya Yann LeCun. Yann LeCun, kalau orang Indonesia Yann LeCun. Kenapa saya nyebutnya Yann LeCun? Karena saya belajar sendiri. Saya tidak tahu ya, atau belum pernah ketemu dengan Yann LeCun ini, atau tidak pernah mendengar sebelumnya. Dulu kan nggak pernah dengar. Ini dia pakarnya. Jadi kalau akhirnya udah dengar namanya Yann LeCun gitu. Sama juga kalau nama ini susah ya. Kayak misalnya kita bicara tentang penemu Linux ya. Linux itu kan Linus. Nah, kalau bahasa Indonesia namanya Linus. Nah, Linus ya. Jadi ada orang Indonesia juga namanya Linus. Tulisannya sama. Kalau di luar negeri namanya Linus. Ini dikaitkan dengan belajar tadi ya. Self-supervised learning atau SSL-nya Yann LeCun ini tuh dia didasari atas dasar kekurangannya dataset atau memperbaiki dataset. Maksudnya gimana? Kalau kita punya sebuah gambar di dalam AI, di dalam dunia computer vision itu kan kita mengajari si AI atau machine learning ini tuh dengan contoh-contoh. Misalnya kita punya gambar kucing, gambar anjing, gambar kuda ya. Jadi kalau kita ingin bedakan antara kucing dan anjing, kasih kompor gambar kucing, anjing, anjing. maaf. Ya bukan gitu ya. Jadi contoh-contoh gambar ini. Nah, ada beberapa hal yang contoh gambarnya itu terbatas. Terbatas tuh dalam artian ya, kalau kita mau kalau learning kan semakin bagus, semakin banyak data yang berkualitas ya, itu semakin bagus learningnya. Contohnya semakin banyak gambar-gambar, misal kita tadi ya membandingkan antara kucing dan anjing. Aduh, kok ini ingusan ya. Wah, harus diminum dulu ya. Malam ini pagi-pagi pukul 6 pagi. Nah, pukul 6 pagi hari habis subuh. Kalau kita bicara tentang sebuah mesin yang ingin membedakan antara kucing dan anjing. Jadi ini sebuah mesin yang bisa kasih foto gitu ya, atau video, dia bisa tahu kucing atau anjing gitu ya. Nah, dia kan harus banyak contohnya. Contoh kucing, anjing. Kucingnya mulai dari yang kecil, kitten ya, anak kucing, sampai yang besar. Anjing juga begitu. Ada yang herder, bulldog, kemudian ada anjing yang kecil ya, chihuahua itu ya. Chihuahua atau apa namanya, anjing kecil ya, yang bisa disakuin. Nah, itu kan harus banyak contohnya. Semakin dia mengenal banyak contoh, semakin akurat sistemnya. Harapannya demikian. Nah, kadang di beberapa bidang itu kita tidak memiliki dataset yang cukup. Jadi contohnya dulu ketika tim kami mengembangkan pengenalan plat nomor mobil. Nah, itu kan saya harus mengumpulkan data plat nomor mobil. 3 bulan tuh saya jepretin plat nomor mobil ya. Cekrek gitu. Ini saya kasih ini hasil penelitian kami di riset kecerdasan buatan, riset.ai ya. Di plat nomor mobil itu salah satu contohnya nih, rahasianya nih. Di-spill rahasianya ya.
adalah kita kekurangan huruf Q. Jadi plat nomor itu kurang huruf Q. Berarti kan kita harus generate banyak plat nomor dengan huruf Q. Gimana caranya? Berarti kita harus membuat dataset yang kita sebut ya apa ya, mungkin augmented gitu ya. Kita tambahkan dataset buatan kita sendiri. Nah, artinya saya Budi Raharjo nih dan tim harus mengenerate tuh, membuat. Jadi kami waktu itu pergi ke tempat buat plat nomor Q. Ada mobil plat nomor Q. Terus saya juga ngarang ya, dari plat nomor Q itu saya buat karang plat nomor yang banyak Q-nya. Susah kan ya ceritanya begitu. Ini contoh kasus kecil, real ya, contoh kasus kecil, real. Tapi kalau kita bicara tentang dataset yang lebih besar, misalnya saya harus membutuhkan data adalah data yang lebih besar lagi ya, maka datanya itu harus terpaksa kita generate. Data contoh apa ya, data yang banyak. Ini ada penelitian mahasiswa saya yang nanti kalau dia sudah selesai ya, baru saya bisa ceritakan penelitiannya. Sekarang dia lagi berjuang, jadi saya tidak mau menceritakannya dulu ya. Biarlah dia yang berjuang dulu supaya dia mendapatkan spotlight dan glory-nya deh, biar mahasiswa saya ya. Datasetnya itu kita generate sendiri. Nah, itu namanya self supervised learning ya. Jadi SSL tadi. Jadi dia akan mengenerate dataset. Misalnya tadi dia mengenerate dataset dari beberapa dataset ya. Terus misalnya dia nemu di internet ada gambar kucing. Dia coba dia lihat-lihat ya, ini dia, ini kok kayaknya kayak kucing. Nah, dia ambil data foto kucing itu, terus dia labeli sendiri, ini kucing. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam dataset untuk di training lagi ya. Sehingga dataset yang misalnya tadinya hanya 300 gitu ya, bisa jadi 30.000. Sehingga lebih banyak ya contoh-contohnya, lebih bagus lagi gitu. Nah, itu yang self supervised learning. Jadi belajar sendiri ya, self supervised learning. Self ya, supervised learning. Nah, kalau learning itu ada juga learning yang tidak supervised learning. Jadi dia gitu ya. Kalau supervised learning itu artinya apa? Kita kasih contoh tadi. Ini gambar kucing, ini kucing. Jadi kita kasih gambar dan labelnya, ini kucing, label anjing, label kucing, label kucing lagi, label kucing lagi, label. Nah, itu yang kita sebut ini ya, supervised learning ya. Jadi learningnya kita supervisi. Kalau belajar tuh ada gurunya, ada dosennya. Nah, kalau SSL itu belajar sendiri. Ya, dia bisa belajar sendiri. Sehingga tadi ya, karena kekurangan data set. Philosophically itu gimana sih belajar sendiri? Nah, saya bahwa sekarang memungkinkan orang belajar sendiri. Kalau dulu belajar itu harus berguru. Nah, ini saya masih ini ya, philosophically sebetulnya belajar berguru itu lebih bagus ya. Belajar berguru. Artinya kita belajar pergi berguru ya. Tetapi kalau tidak bisa mendapatkan guru ya, misal tempatnya jauh, ini zaman dulu ya, resourcesnya kurang, bukunya jauh lah ya. Misalnya mau berguru, gurunya ada di Amerika, nggak bisa kan? Gimana caranya? Ya belajar sendiri. Jangankan di Amerika juga ya, guru dia di satu kota di dusun ya gitu ya. Gurunya ada di kota besar, nggak bisa dia juga belajar sendiri dari buku. Kalau dulu dari buku ya, belajar sendiri dari buku-buku. Kalau sekarang mungkin dari YouTube ya, belajar dari YouTube. Kayak Anda belajar YouTube ini, cerita tentang SSL, belajar dari YouTube. Nah, memungkinkan belajar sendiri. Kalau dulu dari buku, belajar sendiri tuh tentu saja ada nabrak-nabraknya juga. Kayak tadi saya itu kan, baca, ini namanya siapa sih? Yan Lecun. Nah, Yan Lekan. Kenapa? Karena saya belajar sendiri, tulisannya yang Lekun. Nggak tahu, belajar sendiri tuh punya kadang-kadang gitu. Kayak dulu juga ada nama Fourier Transform. Mana saya tahu dulu ya namanya Fourier. Kalau tulisannya F-O-U-R-I-R. Fourier ya kalau baca. Jadi kalau saya baca dulu Fourier Transform. Meskipun bacanya Fourier Transform. Nah, itu belajar sendiri atau self learning tadi ya. Self supervised learning itu bisa ngaco juga philosophically ya. Tentu saja golden standardnya adalah belajar dengan guru ya, guru yang bagus tentunya. Kalau gurunya kacau juga gitu. Itu tadi ya. Supervised learning itu bagus, tetapi yaitu tadi ada kendala, nggak bisa kadang-kadang nggak punya dataset, nggak punya ini segala macam, waktunya nggak cukup segala macam itu gitu. Jadi secara filosofis
belajar sendiri pun bisa, ya belajar sendiri pun. Di dalam kisah Mahabharata, nah ini balik lagi nih kisah Mahabharata, namanya Palgunadi ya, Palgunadi. Jadi ada seorang tokoh yang namanya Palgunadi. Lagi-lagi saya ambil contoh ini. Dia ingin belajar memanah, ya. Pada zamannya itu yang jagoan memanah adalah Dorna, Resi Dorna ya. Dorna itu, wah guru yang paling hebat, ya ilmunya paling hebat. Nah dia ingin menurunkan ilmunya hanya kepada Arjuna sebetulnya. Dorna itu pengen menurunkan ilmunya Arjuna karena dia ini ya kalau ini guru yang pilih kasih ya Dorna itu. Kan dia tahu Arjuna ini orangnya hebat gitu ya. Ganteng, hebat, jagoan ya, dia ingin menurunkan ilmu dan dia tidak ingin menurunkan ilmunya kepada yang lain-lain. Maka waktu itu ketika Palgunadi ini minta diajarin, si Dorna ini alasannya, saya punya kontrak dengan Pandawa dan Kurawa. Jadi saya nggak bisa ngajarin lagi, saya cuma bisa ngajarin keluarga Pandawa dan Kurawa. Pada prinsipnya sebenarnya dia hanya pengen ngajarin ke Arjuna. Palgunadi itu bersedih, dia akhirnya pergi ke hutan. Akhirnya dia membuat patung Dorna mungkin dari itu ya pohon, dia dibuat patung seperti Dorna. Kemudian dia belajar dari patung itu, belajar mana, sehingga Palgunadi menjadi jagoan pemanah yang paling hebat. Bahkan Arjuna pun kalah ilmunya dari Palgunadi yang belajar sendiri, yang belajar dari patung Dorna. Ya. Nah, itulah contoh klasik dari self-supervised learning. Jadi kalau ini, nah, mungkin algoritmanya self-supervised learning kita ambil Palgunadi aja, kita kasih nama ya, algoritmanya Palgunadi ya. Kan itu adalah contoh sukses dari belajar sendiri atau contoh sukses dari self-supervised learning. Kemana-mana ya. Karena pagi-pagi ini, aduh hidung saya masih tumpak mungkin karena AC nih ya. Asik diajar kopi panas ini lumayan ya. Itulah belajar bersama pagi ini dengan di Padepokan Budi Rajo tentang self-supervised learning SSL. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.